Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Genbi semuanya. Kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Jumpa lagi dengan saya Rizky Putri Hakiki dari Genbi Tegal Komisariat Universitas Pekalongan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang mengenai sosial ya, dengan tema cerdas berinteraksi dan berliterasi media sosial di era milenial. Wah, pastinya seru nih. Dengan harapan teman-teman semua bisa lebih aware tentang pentingnya kita menjaga privasi dari media sosial kita. Nah, pembahasan podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu dengan Pak Aji Cokro Dewanto. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Boleh disapa dulu ya teman-teman Sobat Genbi semuanya. Hai Sobat Genbi. Ya, jadi Sobat Genbi semua, Pak Aji ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Pekalongan. Dan beliau juga merupakan seorang psikolog loh. Beliau juga merupakan pembina UKM Pikma di Universitas Pekalongan tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Konseling di UPGK Universitas Pekalongan dan beliau merupakan anggota Divisi Pelatihan International Office di Universitas Pekalongan. Baik, begitu tadi sekilas perkenalan yang bisa mempersingkat waktu kita ya. Timbalah kita waktunya untuk membahas tema podcast kali ini. Kita akan ngobrolin tentang berkaitan dengan tema tadi, cerdas berinteraksi dan berliterasi media sosial di era milenial. Tentunya familiar dengan yang namanya literasi digital. Nah, menurut Pak Aji ini, apa sih literasi digital itu dan manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan daripada literasi menggunakan digital, daripada literasi menggunakan seperti yang biasa kita gunakan seperti kayak membaca buku atau yang lainnya? Ya, baik. Literasi itu adalah kemampuan kita dalam mengelola informasi atau mengambil informasi. Sebenarnya bisa dalam arti yang lebih luas, yaitu terkait dengan kemampuan kita dalam memanfaatkan sesuatu. Misalnya buku, misalnya juga majalah, koran, surat kabar, dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara literasi, itu berkaitan dengan keterampilan kita dalam membaca dan mengolah informasi dari bacaan. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki itu terkait dengan literasi digital, bedanya apa? Ya, bedanya dari sumber bacaan yang kita dapatkan. Kalau literasi yang umumnya kita peroleh dari buku, sekarang dengan digital kita bisa mengambil literasi, mengambil informasi atau membaca sesuatu hal dari internet, misalnya dari komputer kita, dari handphone kita yang terhubung dengan internet, seperti misalnya dari media sosial, ya, kemudian dari situs-situs website dan juga yang lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita bicara digital, sekarang tidak terbatas lagi pada sesuatu yang bentuknya tulisan, tetapi juga bisa berbentuk misalnya seperti podcast, ya, audio, atau juga dengan video seperti itu. Keuntungannya apa? Tentu saja keuntungannya lebih praktis, lebih mudah diakses, lebih banyak pilihan, sehingga lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kalau kita bicara tentang manfaatnya, setiap sumber itu punya manfaat. Kalau kita bicara buku misalnya ya, buku ada manfaatnya, ada. Kalau kita baca buku itu kita punya satu pegangan yang jelas, kita bisa membacanya dengan lebih rileks, karena kadang-kadang kalau kita natap layar terus, itu mata kita juga capek. Kan seperti itu. Dan buku ini juga bisa jadi gift ya, bisa jadi hadiah buat orang lain, kemudian bisa kita simpan, itu bisa memotivasi kita untuk membaca kalau kita lihat judulnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya digital, itu juga ada kemudahannya juga. Apa misalnya kita bisa cari topik apapun yang kita inginkan, dengan sekali klik biasanya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Tetapi memang harus kita waspadai karena tidak semua informasi yang ada dalam media digital itu langsung bisa kita percaya sepenuhnya. Nah, itu harus kita saring juga. Nah, kalau di buku itu kita bisa memilih buku yang baik, kalau di media sosial kita perlu memilah mana informasi yang memang betul-betul valid. Kira-kira seperti itu perbandingannya. Betul. Nah, dari literasi digital ini tentunya kita juga menggunakan internet dan media sosial ya, supaya menjadi sumber ataupun alat bacaan kita untuk mencari informasi yang ingin kita cari. Nah, dari media sosial ini menurut Pak Aji itu ada nggak sih dampak negatif ataupun dampak positifnya? Ya, tentu ada. Media sosial itu sebagaimana kita bicara berapa benda yang lainnya ya, pasti akan bisa kita pakai untuk kebaikan ataupun kita bisa salah gunakan atau kita khilaf gitu untuk melakukan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya tidak baik. Kebaikan dari media sosial apa, beberapa di antara sudah saya sampaikan tadi, kita bisa dapat informasi lebih cepat, kita bisa dapat informasi lebih banyak, lebih mudah dalam menggunakannya, tetapi di sisi lain memang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau kita bicara tentang
media sosial yang digital itu, biasanya kita akan mendapati banyak informasi yang sebetulnya tidak kita butuhkan, tapi kita terpapar begitu banyak informasi sehingga kadang-kadang kita justru memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Contoh misalnya ada teman kita posting liburan, kita awalnya nggak pikiran tentang liburan, tiba-tiba karena lihat teman kita kok liburan, jadi kepikiran buat liburan. Betul. Atau kepikiran kok saya hidupnya nggak pernah santuy gitu ya. Nah ini muncul, kenapa? Karena paparan informasi yang berlebihan. Nah ini hal yang bisa jadi kita perlu waspadai juga. Dan di media sosial itu juga ada kadang-kadang godaan untuk kita untuk memposting sesuatu yang melebih-lebihkan diri kita atau berusaha untuk menjadi tampak lebih baik daripada sebenarnya, atau di sisi lain justru memberikan informasi kepada orang lain tentang masalah pribadi, tentang situasi pribadi yang sebetulnya bukan merupakan konsumsi publik. Betul. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita waspadai kalau kita menggunakan sosial media seperti itu. Itu tadi ya teman-teman. Nah, mengalir sehubungan dengan dampak, kita mengalir ke kesehatan mental nih Pak. Ada nggak sih pengaruh daripada sosial media kepada kesehatan mental penggunanya kayak gitu? Ya, tentu ada. Kita media sosial bisa berpengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positifnya kita bilang ya, kalau dampak bisa negatif ya, tapi pasti saya akan ada informasi positifnya juga. Media sosial secara positif bisa menghubungkan kita dengan orang-orang lain dengan sangat mudah. Kita bahkan bisa video call, kita bisa chat, ya, kita bisa conference bersama-sama dengan orang-orang lain sehingga itu meningkatkan bonding atau kelekatan kita kepada orang-orang yang kita sayangi walaupun itu berjauhan, misalnya dengan keluarga dan lain sebagainya. Di sisi lain ada negatifnya juga. Negatifnya terkait dengan konsep diri atau citra diri. Di mana ketika kita bermain media sosial, maka kita cenderung akan melihat kehidupan orang-orang lain, baik itu secara personal maupun tidak personal. Dan biasanya mereka akan memposting sesuatu di media sosial mereka, untuk sebagian orang itu adalah terkait dengan pencitraan. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan realnya, dan kadang-kadang kabar baik dari orang lain, posting sedang liburan, posting mendapatkan keberuntungan tertentu, posting hal-hal yang positif, kadang-kadang justru membuat kita tertekan. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita sama orang lain melalui sosial media. Oh ya, dia sudah begini, oh si itu sudah begitu. Kok saya baru seperti ini, kok saya belum jadi apa-apa. Nah, ini akan memunculkan antara anxiety, kecemasan, atau depresi, kesedihan yang terus-menerus. Dan ini juga perlu kita secara bijak ya. Kenapa? Karena kalau kita bermain media sosial atau kita memutuskan menggunakan media sosial, maka risiko itu sudah melekat. Sehingga kita tidak bisa menolak orang lain memposting sesuatu yang mungkin membuat kita minder. Atau kita nggak bisa menolak orang lain memposting sesuatu yang membuat kita sedih atau senang atau marah. Dan itu terjadi. Oleh karena itu kita perlu bersikap bijaksana ketika kita memutuskan untuk masuk dan menggunakan media sosial. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita kalau misal kita lihat zaman sekarang nih, entah itu kaula muda ataupun beberapa lapisan masyarakat di beberapa usia, kita tahu bahwasanya mereka itu cenderung tidak bisa jauh daripada handphone. Kayak kita itu nggak bisa sih LDR sama HP, kita nggak bisa kok pergi kegiatan kalau nggak bawa HP gitu. Nah, menurut Pak Aji sendiri gimana menanggapi hal seperti itu? Seolah-olah setiap manusia itu pasti ketergantungan sama yang namanya handphone. Ya memang, kadang kalau sekarang ya, ketinggalan handphone itu bisa sampai putar balik ya, kita udah sampai kampus gitu ya, HP-nya ketinggalan, balik lagi, cuman buat ambil HP. Betul. Dan bahkan kita akan lebih aware atau lebih waspada, HP udah belum ya, daripada dompet udah belum ya, karena HP sekarang sudah lebih penting daripada dompet kita. Ya memang karena nggak ada isinya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang HP, teman-teman sekalian, memang saat ini eranya sudah berubah, eranya sudah tidak seperti dulu. Kalau zaman saya dulu kecil misalnya, atau waktu masih lebih muda dari sekarang ya, kalau saya bilang masih muda, sekarang berarti nggak muda. Waktu saya sekolah dulu, HP nggak secanggih sekarang. Di HP itu hanya bisa dipakai untuk SMS, dipakai untuk telepon, dipakai untuk main game, yang semuanya gamenya pasti Snake, yang ngejar bola sampai panjang, itu yang pakai hitam putih masih seperti itu. Jadi nggak ada kesan ini penting. Sementara sekarang namanya sudah beda, sudah namanya smartphone. Ada semua di situ. Ada pembayaran yang cashless, ada mungkin foto-foto penting, ada dokumen yang di-share dari orang lain, dari media sosial dan sebagainya, itu kita pakai untuk misal presentasi dan lain sebagainya.
Sehingga sudah seperti bank kebutuhan kita sehari-hari mengumpul di situ semua. Artinya handphone sekarang sudah memiliki fungsi yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar untuk menelpon atau SMS. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang kemudian kita sangat perhatikan. Bahkan di handphone ini, seperti yang kita bicarakan di tema kita, media sosial, bisa jadi ajang hiburan. Kalau lagi gabut misalnya ya, janjian sama temen jam 4, teman kita biasanya kan molor kan, kita padahal udah molor tuh, tapi teman kita lebih molor ternyata. Nah, kita bisa ngapain? Bisa macam-macam dengan menggunakan HP. Betul. Nah, ini yang menjadikan, karena HP ini multifungsi, multi kegunaan, banyak yang bisa kita lakukan di situ, sehingga menjadi alat yang sangat tidak bisa dilupakan. Betul. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke, setelah kita mengulik sedikit gambaran mengenai media sosial ini, entah dari tadi literasi digital, kemudian ada dampak positif negatif bagi kesehatan mental kita, dan bagaimana kita harus mengolah privasi kita ketika kita bermain di media sosial. Nah, baik itu selanjutnya, kita sebagai kakak bola muda nih Pak, biasanya masih bingung dan sibuk mengulik dirinya sendiri dan mencari jati diri. Nah, gimana sih pengaruh sosial media terhadap konsep diri? Nah, terus mungkin Sobat Genbi semua atau yang mendengarkan supaya bisa menghindari hal-hal yang memang berasal dari sosial media yang mungkin memiliki pengaruh entah besar atau kecil terhadap pengaruh konsep diri tersebut. Ya, konsep diri itu adalah bagaimana kita memandang diri kita. Itu namanya konsep diri, secara singkat seperti itu. Bagaimana kita memandang diri kita biasanya dipengaruhi dari dua hal. Yang pertama dari pengalaman kita, yang kedua dari pandangan orang lain ke kita. Artinya kita bisa membandingkan diri kita dari sekarang dengan masa lalu, atau kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini membentuk konsep diri kita. Misalnya contoh, kalau dulu saya hidup dalam kegagalan yang beruntun, saya sering ikut lomba nggak pernah menang, sering ikut ujian nilainya paling jelek dan sebagainya, itu akan membuat saya memiliki konsep diri yang rendah, atau bahwa saya orang gagal, bahwa saya orang yang tidak punya kemampuan apapun untuk sukses. Di sisi lain, ketika kita berhubungan sama teman-teman yang tidak suportif, yang mereka misalnya lebih suka menghina, lebih mengecilkan kita, membuli kita, merundung kita, atau memamerkan sesuatu di hadapan kita yang kita tidak mampu atau kita jelas-jelas tidak sampai ke level itu juga akan membuat diri kita menjadi konsep dirinya rendah. Dan itu semua bisa dilakukan melalui sosial media. Bisa dilakukan melalui sosial media, di mana mungkin teman-teman ada yang memberikan komen negatif di postingan kita dengan nada-nada yang sinis, dengan nada-nada yang mereka bilang bercanda ya. Tapi kita harus bisa bedakan mana bullying dan mana candaan. Kalau ada orang menghina kita, mereka bilang itu candaan, kita harus sampaikan kepada mereka secara asertif. Asertif itu terbuka apa adanya, bahwa kita tidak menyukai apa yang mereka lakukan kepada kita. Kalau mereka berhenti, oke, mungkin mereka memang bercanda. Tapi kalau mereka tetap meneruskan itu, melanjutkan apa yang mereka lakukan kepada kita, walaupun kita sudah bilang kita tidak suka, itu bisa jadi perundungan. Nah, ketika kita membandingkan diri kita saat ini dengan masa lalu, atau ketika kita membandingkan kondisi kita dengan orang lain yang kita lihat, mau tidak mau dari sosial media, ketika kita buka kan pasti ada update, ya entah itu status, entah itu postingan atau apapun, dan kita melihat, kadang kita secara tidak sadar membandingkan kondisi kita dengan kondisi teman kita. Apalagi kalau teman itu satu umuran, ya satu angkatan, satu daerah, lebih dekat sama kita, kok dia sudah memiliki sesuatu yang mungkin kita inginkan seperti itu dan kita tertinggal jauh, sehingga konsep diri kita akan menjadi orang yang merasa tidak begitu baik atau merasa tidak seberharga itu untuk bisa melanjutkan kehidupan. Bahkan sampai ekstrimnya ya bisa sampai ke bunuh diri, hal seperti itu, karena depresi. Nah, ini bisa terjadi seperti itu karena bullying, karena membandingkan diri dengan orang lain, atau kita sebut social comparison, sehingga membuat konsep diri kita rendah dan kita merasa bahwa hidup kita tidak berharga. Itu bisa seperti itu. Jadi harus tetap berhati-hati sekali ya teman-teman untuk bermain media sosial dimanapun kalian berada, ataupun sampai kapanpun kalian akan bermain media sosial. Nah, kemudian setelah mungkin dari banyaknya orang yang menggunakan media sosial, atau bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin Pak Aji menjadi salah satu orang yang juga bermain media sosial. Menurut Pak Aji, gimana sih baiknya orang itu mengekspresikan dirinya di depan media sosial? Ya, baik. Saya pasti pakai ya, karena bukan karena saya mau atau tidak, atau bukan karena saya suka atau tidak, karena memang kebutuhan sekarang. Bagaimana kita tahu misalnya hari ini ada acara? Audiensnya dari mana? Dari media sosial kan? Betul. Bagaimana kita bikin acara, orang lain tahu bahwa kita buat acara sehingga mereka tertarik untuk datang ke acara kita. Promosinya lewat mana? Media sosial juga. Betul. Nah,
Artinya kita tidak bisa kemudian mengatakan media sosial tidak punya manfaat apa-apa. Media sosial ada manfaatnya, tapi di sisi lain kalau kita bermain media sosial ada juga resiko yang mengikutinya. Termasuk terkait dengan bagaimana kita mengposting sesuatu atau mengekspresikan diri di media sosial kita. Satu hal yang jelas adalah ketika kita bermain media sosial, jangan terlalu menginginkan mendapatkan perhatian dari orang lain. Maksud saya begini, kalau memang kita seperti ini, apa adanya kita ingin informasikan ke orang lain, kita harus cek bahwa informasi itu satu memang bermanfaat buat orang lain, bukan sesuatu yang kepentingan kita sendiri. Saya mau posting sesuatu, apa pentingnya orang lain melihat, misal seperti itu. Ada manfaat tidak yang didapatkan sama orang lain terkait dengan apa yang kita share atau kita posting. Dan pastikan bahwa apa yang kita ekspresikan itu memang otentik. Otentik itu asli. Jangan palsu, karena ada orang yang pencitraan. Betul. Kemarin sempat ada berita, ada semacam arisan sosialita. Arisan sosialita itu gimana? Patungan. Jadi kita pengen kelihatan mewah, kita pengen kelihatan keren, gitu kan. Terus 10 orang nih kumpul, 10 orang kumpul, patungan nyewa hotel mahal, nyewa kamar yang mahal gitu kan. Terus foto satu-satu. Jadi mungkin kamarnya harganya 2 juta, tapi yang ikut foto, sesi foto di sana 20 orang, berarti satu orang 100 ribuan. Tapi mereka dapat konten untuk mereka posting di media sosial mereka. Untuk apa? Untuk terlihat lebih wah daripada yang sebenarnya. Jadi mereka terjebak dalam pencitraan. Ekspresi seperti itu tuh ekspresi yang lebih ke arah show off. Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai seperti itu. Karena kadang-kadang yang tadinya orang biasa sama kita, nggak ada macam-macam sama kita, ketika melihat kita terlalu sering postingan seperti itu, muncul rasa iri, muncul rasa dengki. Walaupun itu nggak diekspresikan, tapi itu bisa terjadi. Dan kalau orang sudah iri, sudah dengki, biasanya ya akan berbuat sesuatu yang kadang-kadang tidak baik bagi kita. Betul. Hanya karena melihat postingan-postingan kita. Itu di sisi yang satu. Di sisi yang lain kebalikannya. Kita terlalu mengekspresikan diri terkait masalah-masalah kita. Jadi sedikit-sedikit mengeluh, ya, sedikit-sedikit menceritakan keburukan atau kemalangan yang kita hadapi, atau menceritakan sesuatu yang sifatnya masalah-masalah pribadi kita, yang apa pentingnya orang lain mengetahui itu. Kalau memang kan kadang ada yang posting terus direspon, terus kita respon balik, bukan urusan kamu. Lah kalau bukan urusan kamu ngapain kamu posting kan, gitu kan. Jadi lebih baik kalau kita ada masalah atau kita membutuhkan bantuan kepada seseorang atau kepada orang-orang yang kita percaya, alangkah baiknya kalau kita langsung menghubungi tanpa harus memamerkan itu situasi kita, karena memang tidak semua hal dalam kehidupan kita itu perlu diperlihatkan. Karena reaksi orang ketika melihat kita, kadang yang kita lagi senang mereka iri, kadang kita susah mereka malah senang dan mendoakan tetap susah, macam-macam orang itu. Betul. Nah, akhirnya kita perlu bijaksana, tidak terlalu mengeksploitasi diri kita semuanya dalam berekspresi. Cukupkan pada sesuatu yang kita anggap satu memang bisa memberikan manfaat buat orang lain yang melihat. Pedomannya di situ. Kalau saya kasih info sesuatu atau saya share cerita saya yang punya hikmah misalnya, atau punya manfaat buat orang lain, punya informasi buat orang lain, jadi bahan renungan orang lain atau jadi bahan motivasi buat orang lain, nggak masalah. Tapi kalau itu hanya sebatas untuk menunjukkan ini loh saya keren, saya bagus, atau ini loh saya lagi ada masalah, hidup ini nggak adil dan lain sebagainya, kita harus pikir ulang. Bagaimana respon orang lain terhadap postingan kita kalau seperti itu. Jangan sampai justru kita mendapatkan reaksi yang kurang baik dari para netizen, ya. Maha benar netizen dengan segala cuitannya. Betul sekali. Ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman, kita benar-benar harus menyaring juga apa yang ingin kita sampaikan kepada sosial media dan apa yang akan sosial media berikan kepada kita harus pandai-pandai dalam menyaringnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri, kita bisa menjaga bagaimana pengkonseptan diri kita sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya nih, akhir-akhir ini kan terkadang marak itu kasus bullying ataupun perundungan di sosial media, dan juga ada yang namanya kasus body shaming nih Pak melalui media sosial. Nah, menurut Pak Aji itu bagaimana sih Pak kita sebagai pengguna media sosial juga tentunya untuk menanggapi hal tersebut, ataukah respon kita terhadap si korban itu harus bagaimana, supaya terkadang kan ketika menjadi korban
perundungan ataupun korban daripada body shaming itu pastinya memiliki keguncangan mental nih Pak. Nah, seharusnya kita itu memposisikan seperti apa itu? Ya, oke. Terkait dengan mungkin cyberbully ya, ini bahasa kita cyberbully. Bully itu perundungan teman-teman atau sobat Genbi. Kalau kita bicara perundungan, itu kita bicara suatu situasi di mana ada satu pihak yang melakukan mungkin bisa agresi, bisa pelecehan, bisa menghina, bisa macam-macam yang merugikan pihak lain. Di mana si pihak lain atau kita sebut korban itu tidak mampu melawan balik kepada si pelaku. Nah, ini namanya bullying atau kita sebut bahasa Indonesianya perundungan. Pelaksanaan perundungan atau aktivitas perundungan yang menggunakan media sosial, misalnya memposting foto memalukan dari si korban, di-share, diviralkan, atau kemudian memberikan komentar-komentar yang negatif terkait dengan satu postingan dari korban dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kita perlu untuk bisa mengambil peran. Kalau kita melihat ada teman kita posting kok teman-teman lainnya memberikan komentar-komentar yang negatif seperti itu, kita bisa sampaikan kepada si teman kita untuk apa? Untuk memberikan pembelaan. Kalau emang kamu tidak suka dengan komentar-komentar seperti itu, sampaikan. Kita lihat apakah mereka akan melanjutkan atau tidak. Kalau mereka memang tidak melanjutkan, oke, berarti mungkin bercanda. Tapi kalau mereka tetap melanjutkan, netizen itu tetap memberikan komentar-komentar yang negatif sama si teman kita, berarti memang teman kita itu sedang dibully. Nah, caranya bagaimana? Kalau orang yang dibully itu membutuhkan satu sosok yang bisa melindungi. Karena sejatinya korban bullying atau body shaming yang terbully begitu ya, itu membutuhkan sosok yang bisa melindungi karena mereka tidak bisa membela dirinya sendiri. Nah, kita perlu peka teman-teman ketika kita melihat ada teman kita kok mendapatkan komentar yang kurang baik dan itu terus menerus sama teman-teman yang lainnya, ya kita bisa tampil ke sana, kasih komen yang menguatkan atau kasih komen yang mengingatkan ke orang-orang yang komentar itu untuk tidak melanjutkan hal itu. Bahkan kita bisa secara personal meminta kepada si teman kita yang jadi korban untuk sementara waktu off dari media sosialnya. Karena media sosial itu adalah dalam kontrol kita. Kita tidak terpaksa untuk bermain media sosial. Kita bisa bermain kalau kita ingin dan juga kita bisa berhenti ketika kita ingin. Maka kita harus bisa ambil ketegasan itu. Kalau memang media sosial menjadi dunia yang penuh penderitaan bagi kita, karena memang orang-orang yang tidak terlalu bertanggung jawab dengan hubungannya sama kita, ya sudah, kita cut saja, kita selesaikan di situ, kita off dari situ. Kalau memang off dari media sosial membuat kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental, nggak ada masalah. Media sosial bukan hal yang wajib untuk kita tekuni ya atau kita lakukan. Kalau memang tidak baik ya kita tinggalkan, kalau memang bermanfaat ya silahkan. Kira-kira sih seperti itu. Betul, terkadang istirahat dari sosial media juga perlu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya sebagai pengguna sosial media nih, kita seorang mahasiswa nih Pak, seorang pelajar juga, bagaimana sih cara kita memanfaatkan sosial media sebagai bahan ataupun alat mengembangkan budaya literasi, Pak? Kita mulai dulu dari yang kita suka, ya, karena sesuatu yang terpaksa tidak akan bertahan lama. Jadi misalnya mentang-mentang kita mahasiswa nih atau pelajar, kita harus selalu buka jurnal, harus buka artikel-artikel ilmiah, harus buka sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan kita yang kadang-kadang memang tidak sesuai dengan minat ya. Kadang kita jenuh kan, sudah kuliah macam-macam kok di media sosial kita harus buka-buka seperti itu lagi. Itu akan membuat kita literasinya tidak akan kuat. Kita akan cenderung mudah berfokus dan lari kepada situasi atau konten-konten hiburan kan. Ya sudah, kalau memang kita ingin memperkuat literasi kita, mulai dulu dari apa yang kita suka. Hobinya apa? Mungkin Mbak Kiki kan kuliah di manajemen ya, tapi mungkin misalnya hobinya otomotif. Ya sudah, kita sambil buka-buka informasi tentang dunia otomotif atau apa. Dengan adanya minat yang terfasilitasi, itu akan memperkuat motivasi kita untuk bisa lanjut membaca, lanjut mencari informasi. Jadi ada selingan. Kapan kita harus cari informasi untuk penugasan, untuk memperkaya kompetensi di bidang yang kita pelajari, dan kapan kita bisa menggunakan media sosial untuk hiburan kita, membaca sesuatu yang memang menjadi minat kita, yang kita sukai, yang bisa membuat kita lebih bersemangat lagi. Nah, itu ada pembagiannya lah, jadi nggak harus selalu yang strict ya, yang pakem-pakem atau malah justru hiburan terus yang dipakai untuk menunjang perkuliahan misalnya seperti itu. Nah begitu ya Sobat Genbi semuanya. Nah untuk kemudian gimana sih Pak kalau misal nantinya kita sebagai orang tua nih
kita punya seorang anak yang dimana anak itu beranjak remaja. Tentunya kan masa beranjak remaja itu sudah mulai mengenal sosial media. Nah, bagaimana dari kita kalau misalnya nanti sebagai orang tua bersikap gitu? Ya, baik. Kalau untuk orang tua yang sudah punya anak remaja, sebenarnya pendekatan kita tidak ketika anak itu remaja, tapi pendekatannya sudah bisa dimulai sejak awal ketika si anak itu masih anak-anak. Karena sekarang di generasi alpha ya, atau mungkin sebelumnya di tahun 1995 sampai tahun 2010, orang-orang yang lahir di situ itu orang-orang generasi Z. Orang-orang generasi Z ini mereka lahir dengan situasi internet yang sudah baik, dengan situasi teknologi digital yang sudah bagus, sudah ada smartphone dan lain sebagainya, sehingga mereka memang terlahir dan tumbuh besar dengan didampingi sama gadget. Artinya kita bisa lihat sekarang orang tua misalnya ada acara, terus anaknya ribut, yang dilakukan si orang tua apa ke anaknya? Kasih gadget supaya diem, kan begitu. Bahkan anak sekarang mereka sudah punya bakat dari lahir ya untuk scrolling ya. Itu sudah muncul. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagai orang tua, literasi terkait dengan gadget itu perlu ditanamkan sejak dini, seawal mungkin, sehingga anak-anak sudah tahu mana konten yang boleh diakses, mana yang tidak, mana konten yang bermanfaat positif, mana yang negatif, dan bagaimana cara memanage waktu supaya tidak menjadi kecanduan dalam gadget. Betul. Kan begitu. Misalnya boleh main gadget tapi 1 jam setiap hari, boleh main gadget hanya setelah selesai belajar, misalnya begitu. Dan itu dikondisikan. Kalau nggak ada pengkondisian terkait waktu penggunaan gadget dan lain sebagainya, khawatirnya anak-anak justru akan tumbuh dan berkembang dengan ketergantungan terhadap gadget itu sendiri. Itu yang perlu kita waspadai. Baik, terima kasih ya Pak Aji sudah mau sharing dan menjelaskan banyak kepada Sobat Genip semuanya di podcast kita kali ini. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, saya akan membacakan kesimpulan daripada obrolan kita hari ini ya. Yang pertama itu kita mulai dari literasi digital, bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa juga harus pandai-pandai dalam memilah media ataupun sumber yang akan kita gunakan untuk mengembangkan literasi digital ini. Nah, sebagai pengguna media sosial juga kita harus mampu menyaring apa sih dampak positif ataupun negatifnya sebagai pengguna media sosial. Nah, tentunya di mana kita juga harus menyusun konsep diri kita dengan baik. Dengan cara apa? Kita mulai dari sosial media kita, di mana kita bisa tahu orang itu bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya itu dari media sosial. Karena apa? Mungkin pada zaman kali ini kita lebih cenderung lebih berinteraksi kepada handphone. Nah, tentunya menyalur ke sosial media. Seperti itu ya teman-teman. Tidak terasa teman-teman semua, kita sudah di penghujung obrolan podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Aji sudah berkenan untuk memenuhi sharing podcast kali ini, sudah mau membagikan ilmunya di Gen Bincang kali ini, yang sudah memberikan effort menyempatkan waktu untuk hadir, mungkin meninggalkan kesibukan di hari ini juga untuk berbincang-bincang bersama kami di podcast kali ini. Saya Rizky Putri Hakiki sebagai host juga pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi kaula muda yang melek literasi dan bijak dalam bermedia sosial. Tetap stay dan dengerin Gen Bincang ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.